nomor 2 akan memberikan jangan ini di Jakarta. Sebelum malah kita pulang silakan saya gimana rasa. Saya Aisyah Raya Ramyati. Saya Kirana Yukti Negara. Saya juga keluarga Putri. Saya ada Dayan Saputra. Ikuti kegiatan kami terus ya. Guys, kita lagi di Depot makan untuk Caruban. habis ini kita bakal bikin bakpia di Bakpia Wong. ya bakpia Wong jajan. Ya. Ya ditunggu ya. Sekarang kita berada di rumah makan Titin Caruban. Suasana hangat penuh tawa siswa. Lihat juga pemandangan sawah di belakangnya. Tenang dan layak diabadikan sebelum kita lanjut ke Yogyakarta. Kereta kencana yang menarik ini bisa dijadikan spot foto loh. Di Ambar Katwang kita singgah untuk Isama, lalu kembali berangkat menuju toko oleh-oleh bakpia Wong. Halo teman-teman, kita udah ada di destinasi ketiga yaitu Bakpia Wong. Nah teman-teman, akhirnya kami sudah tiba di Bakpia Wong Yogyakarta. Sebelum kita eksplor lebih lanjut tentang bakpia Wong, kita harus tahu dulu nih sejarah bakpia. Bakpia adalah camilan khas yang populer di Yogyakarta yang awalnya dipengaruhi oleh pertemuan budaya lokal dan Tionghoa. Bakpia mempunyai macam varian rasa seperti kacang hijau, coklat, keju, bahkan ada rasa yang cukup unik seperti durian. Prosesnya terlihat cukup sederhana. Diisi, dicetak, lalu dipanggang untuk mendapatkan tekstur yang kering atau dikukus untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Semua dijaga kebersihan dan kualitasnya agar cita rasa tetap terjaga. Kita juga berkesempatan untuk membuat bakpia yang didampingi langsung oleh ahlinya. Ini dia hasil bakpia buatan kami. Walaupun bentuknya agak kurang menarik, tapi rasanya tidak kalah menarik. Kita udah ada di Candi Prambanan dan kita mau nonton Sandra Tari. Kini kita menyaksikan Sendra Tari Ramayana, pertunjukan klasik yang memadukan tari, teater, dan efek panggung yang menarik. Cerita dimulai pada saat Sinta diculik oleh Rawana. Rama dibantu Hanuman dan pasukan Kera. Lalu terjadi perang di Alengka. Rama mengalahkan Rahwana dan akhirnya pun Sinta kembali dengan selamat. Cerita ini mengajarkan kesetiaan, beranian, kemenangan kebaikan atas kejahatan. Hai guys, kita akan menuju oleh-oleh yang ke destinasi ke-6 ya. Menuju ke selanjutnya dadah. Bye bye. Kami menyempatkan mampir ke Bakpia Bandara Jaya, ramai oleh pelajar dan pengunjung dari berbagai daerah, sebagai tempat favorit untuk membeli oleh-oleh sebelum kami istirahat di hotel. Hari kedua. Kita habis breakfast, habis ini kita bakal menuju ke destinasi pertama yaitu Keraton Jogja. Bye-bye. Setelah check out dari hotel, kami menyempatkan mampir terlebih dahulu ke Museum Sono Budoyo karena ada perubahan jadwal. Di sini tersimpan berbagai benda bersejarah yang menceritakan kebudayaan Jawa di masa dahulu. Benda bersejarah berikut seperti singgasana kebesaran, lengkap dengan 2 patung abdi dalam yang sedang duduk menghormati. Perhatikan ukiran cantik di sandaran dan peralatan di depannya. Lampu serta bejana upacara yang biasa dipakai dalam ritual keraton. Benda-benda seperti ini bukan cuma menunjukkan tempat raja duduk atau beristirahat. Mereka juga simbol tata krama dan tradisi kerajaan. Kalau kita amati, ada pesan tentang memenang, hormat, dan seni yang dijaga turun-temurun. Keren banget ya. Ayo kita lanjut lihat koleksi lainnya. Selanjutnya ada kakara, sejenis tongkat upacara dari tradisi Buddha. Perhatikan cincin-cincin di bagian atasnya. Saat digoyang, mereka bunyi. Dulu, biksu memakainya saat berjalan atau memimpin upacara supaya orang dan hewan tahu ada yang lewat. Tahu supaya tak sengaja melukai makhluk kecil. Selain itu, kakara juga jadi simbol wibawa religius. Keren kan? Yuk terus lihat koleksi lainnya di museum. Lalu yang terakhir ada Arca Dewi Durga Ahisa Suramardini. Dewi Durga merupakan dewi dalam agama Hindu yang melambangkan kekuatan dan kebaikan. Pada arca ini,
Dewa Durga digambarkan sedang mengalahkan raksasa Mahisa yang melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Arca seperti ini berasal dari peninggalan candi Hindu di Jawa dan menunjukkan tingginya seni serta kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Sekarang kami berada di Keraton Nyai Yogyakarta Hadiningrat. Di keraton, kita akan bertemu dengan abdi dalam, yaitu pelayan istana. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, namun memiliki sikap yang sama, yaitu ikhlas melayani raja. Di Museum Pangestu Aji terdapat ilusi gajah berwarna ungu. Gajah ini melambangkan kekuatan, kesabaran, dan kebesaran hati yang berkaitan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Warna ungu digunakan seniman modern agar pengunjung lebih tertarik dan berpikir tentang makna sejarah dengan cara yang kreatif. Di Museum Pangestu Aji, kita akan ditampilkan sebuah video yang menunjukkan tradisi Jumenengan. Jumenengan adalah upacara penobatan raja di keraton. Saat Hamengkubuwono VIII dinobatkan, upacara ini diisi dengan doa, tarian, pemberian pusaka, dan sumpah pengabdian. Tradisi ini menunjukkan hubungan raja, istana, dan rakyat, di mana raja bertanggung jawab memimpin dan melestarikan budaya. Setiap raja memiliki lambang pemerintahan yang berbeda. Di sini terlihat perubahan lambang dari Sultan Hamengkubuwono VII hingga Hamengkubuwono X saat ini. Terus diganti. Tulisan Jawa, angka Jawa, dan modelnya sudah apa itu mahkotanya sudah Jawa. Ini Sultan 8 karena sayapnya 8. Sultan 9 sayapnya juga 9. Sultan 10 sayapnya 9, tapi di tulisan Jawanya di bawahnya ada angka Jawanya 10. Wah, banyak banget ya informasi yang kita dapatkan di keraton tadi. Lanjut dari Museum Sejarah, kita mampir sebentar ke Museum Sisa Hartaku di lereng Merapi. Di sini kita diingatkan tentang dahsyatnya letusan gunung berapi. Ada kerangka hewan dan barang-barang yang meleleh karena terkena awan panas. Bikin merinding, tapi jadi pelajaran berharga buat kita untuk menghargai alam. Destinasi selanjutnya adalah Batu Alien. Batu ini disebut batu alien karena bentuknya mirip wajah manusia. Batu ini terbentuk dari sisa letusan Gunung Merapi dan sekarang menjadi salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Setelah kita mengunjungi beberapa destinasi, kita santai sebentar di Malioboro. Suasananya terlihat begitu hangat. Lampu jalan, orang ramai jalan kaki, dan terlihat becak serta delman yang menambah suasana khas Jogja. Di sini banyak toko batik dan pasar oleh-oleh di pinggir jalan. Juga sering ada musisi jalanan yang menghibur pengunjung. Kebetulan sekali nih, kita sempat bertemu artis dan musisi Ariel Noah yang sedang bernyanyi di pinggir jalan Malioboro.